Yang paling penting untuk tanaman padi agar panen kita itu meningkat, pertama kesuburan tanaman padi tersebut ya, dan yang kedua harus terhindar dari hama dan juga penyakit sahabat ya. Nah sekarang saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih caranya agar panen kita itu akan meningkat dan anakannya juga banyak ya. Nah kalau sudah anakannya banyak, yang kita harus perhatikan adalah harus produktif dan anakannya itu banyak. Nah yang kita pikirkan bagaimana tanaman padi tersebut setiap anakannya itu harus mengeluarkan malai. Ini yang perlu diperhatikan. Nah sekarang saya akan kasih tahu tips dan triknya sahabat ya. Sahabat, semakin lama pupuk kimia semakin mahal. Nah sehingga kita sebagai petani harus bisa berinovasi dan berpikir keras cara membuat pupuk sendiri, yaitu pupuk organik cair untuk tanaman padi agar hasil panen melimpah sahabat ya. Nah agar panen meningkat 10 kali lipat dan anakan padi itu naik sampai 5 kali lipat, ada cara atau trik yang harus kita lakukan sahabat ya, yaitu penggunaan pupuk. Pertama, pastikan tanah pesawahan tersebut subur sehingga anakan padi akan lebih banyak sahabat ya, dan bisa menghemat pupuk kimia. Untuk tanah yang subur sangat membutuhkan pupuk organik padat itu sahabat, sehingga tanah pesawahan tersebut akan subur ketika kita sering-sering menggunakan pupuk organik padat. Kedua, jarak tanam sahabat ya yang ideal itu tidak harus rapat agar rongga udara dan sinar matahari masuk ke salah satu tanaman atau ke semua tanaman padi kita, sehingga pertumbuhannya itu juga akan maksimal. Dan ketiga sahabat ya, gunakan jajar legowo agar ketika kita menyeprai pupuk maupun pestisida ke tanaman padi itu tidak terganggu. Dan tahapan yang keempat sahabat, gunakan pupuk yang kandungan fosfat dan kaliumnya itu tinggi seperti pupuk MKP yang terkandung 50% unsur fosfat dan 35% unsur kalium, dan bisa menggunakan Stargo sahabat ya, dan Big Phosphor, Multi MKP dan kalium fosfat dan Marauke sahabat ya. Itu adalah pupuk untuk pembuahan yang sangat-sangat bagus sekali untuk tanaman padi di fase generatif. Nah untuk cara membuat pupuk organik cair untuk pembuahan, untuk lebih bagusnya silahkan simak baik-baik cara pembuatan pupuk tersebut ini sahabat ya. Dan itu saya sudah membuktikan di lapangan di tanaman padi saya, dan hasilnya itu sangat-sangat luar biasa. Nah pertama-tama bahan yang kita gunakan adalah, nah ini bahan pertama yang kita gunakan sahabat, yaitu ragi tape ya, itu ragi tape yang buat singkong atau buat peyem itu sahabat ya. Nah kalau udah jadi sahabat itu warnanya seperti ini, dia warna kehitaman ya. Dan satu pupuk lagi yang saya sudah bikin, yaitu KCL sahabat ya. KCL ini ya kurang lebih hampir sama cara pembuatannya ya, maksud saya dia, tapi di kaliumnya itu sangat tinggi kalau KCL yang saya buat. Oke, bahan yang kita gunakan yang kedua di sini adalah air cucian beras sahabat ya, sebanyak 1 liter. Sahabat bisa buat 200 liter sahabat ya. Kalau untuk 200 liter sahabat bisa gunakan itu 50 liter air cucian beras. Kalau untuk drum yang besar itu, kalau saya membuat tahun dulu itu memakai drum yang besar, tetapi di sini saya kasih tahu cara dan tutorialnya aja. Oke. Di sini bahan seterusnya air kelapa sahabat ya. Air kelapa yang kita gunakan itu mau air kelapa tua, mau air kelapa muda, itu bebas sahabat ya. Tetapi kalau sahabat membuat dengan drum yang besar seperti 200 liter tadi, sahabat bisa menggunakan 50 liter air kelapa sahabat ya. Ntar dicampur lagi bersama air gitu ya, menjadi 200 liter. Nah itu sahabat. Nah bahan seterusnya lagi di sini adalah garam kerosok sahabat ya. Nah untuk 200 liter air yang satu drum besar itu, untuk garam kerosoknya sahabat bisa menggunakan 6 kilo garam kerosok sahabat ya. Tapi yang saya buat ini hanya berukuran 2 liter saja, hampir 3 liter sahabat ya. Nah di sini bahan seterusnya sahabat, yaitu kulit pisang. Kulit pisang ini tinggi akan unsur hara kalium dan juga kalsium. Itu bagus banget untuk pembuahan dan bisa merangsang pembungaan dan pembuahan. Fosfatnya di sini kita memakai pohon pisang, itu untuk unsur hara fosfatnya. Karena untuk pohon pisang yang muda sahabat yang diambil ya, jangan yang tua, jangan yang udah berbuah. Karena unsur hara fosfatnya ini kalau tidak salah itu sampai 36% sahabat ya. Nah oke, cara meraciknya ya biar sahabat lebih ngerti. Pertama, cincang semua bahan-bahan tersebut, yaitu seperti kulit pisang sahabat ya, sampai benar-benar lembut seperti ini.
Nah, sesudah lembut seperti ini sahabat ya, cincang. Nah, udah cukup. Lalu kita cincang bahan keduanya, yaitu di sini adalah pohon pisang sahabat ya, yang tinggi unsur hara fosfatnya. Nah, untuk caranya di sini jangan langsung masukin ke dalam drum sahabat ya untuk kedua bahan ini. Pertama-tama yang harus kita lakukan sahabat ya, kita campurkan dulu kedua bahan ini biar hasilnya itu lebih maksimal sahabat ya. Nah, begini caranya. Nah, kita campur aduk-adukan seperti ini udah cukup sahabat ya, sebelum dimasukin ke dalam drum sahabat ya. Nah, itu. Nah, sesudah tercampur rata, kita masukin garam krosok setelah kita masukin dalam wadah. Nah, garam krosok ini kita taruh sahabat ya. Garam krosok yang berukuran satu drum, misalkan sahabat 5 kilo atau 6 kilo, kita campur adukan. Setelah itu baru masukkan ini air kelapanya sahabat ya. Nah, setelah dimasukkan air kelapa sebanyak 50 liter, baru dimasukin air cucian beras atau air leri sebanyak 50 liter, baru dicampurkan air sampai penuh. Nah, begitu sahabat ya. Nah, bahan seterusnya kalau ukuran 200 liter itu sahabat ya, untuk tapenya ini cukup kita menggunakan itu 10 biji sahabat ya, 10 biji untuk tape peyem atau tape singkong ini sahabat ya. Lalu kita campurkan ke dalam drum yang sudah kita sediakan, yang kita masukkan bahannya begitu ya sahabat, sebanyak 200 liter. Nah, begitu. Dan ingat sahabat ya, untuk cara fermentasinya ada dua cara sahabat untuk cara fermentasi dari bahan ini. Pertama, lakukan fermentasi secara tertutup ya. Nah, kalau untuk secara tertutup sahabat bisa tambahkan molase kalau kurang lebih itu sebanyak 3 liter. Nah, kalau udah jadi warnanya seperti ini sahabat ya, taruh di atas video ini cara membuat pupuk KCL. Nah, sahabat bisa ikuti cara itu. Nah, ntar kita kombinasikan kedua bahan ini. Nah, begitu. Oke, untuk cara fermentasinya sahabat ada dua cara, yaitu tertutup dan terbuka. Kalau untuk terbuka itu proses fermentasinya itu 1 bulan sahabat, atau 30 hari udah cukup. Dan itu baunya itu sangat busuk sekali ya, tetapi di situ ada belatung dan macam-macam sahabat. Tetapi itu lebih bagus sebenarnya. Tetapi yang nggak bagusnya itu ada bakteri jahat, jamur jahat yang masuk. Itu nggak bagusnya. Yang bagusnya cepat fermentasi. Nah, dengan cara tertutup sahabat ya, kalau dengan cara tertutup cara fermentasinya itu agak lambat sahabat ya, tetapi hasilnya itu maksimal. Pertama, tidak dimasuki jamur bakteri jahat. Yang kedua, itu dia baunya seperti bau tape. Nah, itu dia sahabat ya cara pembuatannya. Ingat, untuk dosis dan ukurannya itu tergantung ke tingkat keasaman tanah. Ketika asam tanah kita itu sangat tinggi, itu sangat berbahaya menggunakan pupuk organik cair. Karena pupuk organik cair itu sejatinya adalah pupuk yang asam sahabat ya. Nah, ketika kita bisa sih kita menetralkannya sahabat ya, tetapi itu kinerja dari pupuk tersebut atau pupuk organik cair tersebut tidak akan maksimal sahabat ya. Dari itu silahkan periksa pH tanah sahabat agar bisa diserap oleh tanaman kita. Nah, untuk video selanjutnya silahkan klik video yang ini sahabat ya, cara pengolahan lahan agar tanaman padi kita itu akan tumbuh subur. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.